Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir meninggalkan coretannya di dalam kolom komentar. Ya, karena TBIC dan TNT berada di penghujung chapter, jadi harus sabar menanti ya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya supaya Mimin lebih semangat lanjutin alur yang kalian suka. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Kwon Dae-gun berakhir mendapatkan adanya informasi penting mengenai lokasi dari Jiburam yang kini tengah ia cari, dan ia pun bergegas menyatakan supaya Bae Suzy bersedia pulang sendiri. Mengingat kondisi saat ini jelaslah menjadi lebih berbahaya tak seperti sebelumnya. Tapi saat itu Bae Suzy berakhir menolak karena dirinya lah yang benar-benar memahami mengenai lokasi yang kini mereka cari. Sudahlah, jika kau tak mau mengembalikan seragamku, kembalikanlah saat kau berangkat sekolah nanti. Mendengar sikap keras kepala Dae-gun, Bae Suzy kini sekali lagi memohon supaya tetap dapat pergi bersama seperti apapun itu kondisinya. Hingga tak lama berselang, Dae-gun kini sekali lagi menegaskan bila adanya permasalahan tersebut dari awal dirinya lah seorang target utama yang tengah mereka incar. Suzy, bagaimana ya? Aku memiliki tanggung jawab lain, tapi dalam situasi yang seperti ini, kau bisa berada dalam bahaya. Jadi kau mau bertanggung jawab atas diriku? Ya, kurasa. Tapi kuharap kau bersedia menurut akan semua perintahku. Tapi... Sudahlah, ini hanya untuk sebentar saja. Jadi, bisakah kau memejamkan mata untukku? Dan akhirnya Bae Suzy segera menurut saja. Bagaimana bisa sebuah jawaban belum ia berikan, namun mata tersebut malah telah ia tutup secepatnya. Ia semakin merasa gelisah atas perlakuan lembut dari Kwon Dae-gun pastinya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Dae-gun tiba-tiba berlari sekencangnya, memilih meninggalkan Bae Suzy tak seperti apapun itu yang ia bayangkan. Sontak ia pun kini segera berteriak, merasa begitu sangat dipermainkan dengan seluruh perbuatan yang Dae-gun lakukan. Ia berusaha berlari sekencang mungkin menyusul Dae-gun dengan sekuat tenaga pastinya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai kehabisan nafas, dan ia pun jugalah memahami jika alamat tersebut benar-benar telah ia ingat sebelumnya. Tak lama berselang, Bae Suzy segera menghubungi Bae So-hyuk, merasa cukup khawatir dengan kepergian Dae-gun yang memilih sendirian. Dan ia pun berusaha mencari bantuan. Namun di saat itu juga dirinya kini kembali teringat jika Bae So-hyuk saat itu benar-benar merasa penasaran terhadap seseorang yang mungkin Suzy suka. Dan Suzy pun ingin tetap merahasiakannya mengenai adanya sebuah perasaan aneh yang kini ia rasa. Sehingga saat itu Suzy bergegas menutup panggilan tersebut, merasa cukup pusing dengan sebuah solusi yang harus ia temukan. Hampir saja aku membuat mereka berdua bertarung. Aku nggak boleh biarin itu terjadi. Dalam hati Bae Suzy kini jelas merasa bingung dengan adanya seluruh kisah rumit yang kini ia alami. Ya, kakak belum tahu. Dan Dae-gun pun jika tahu kakak orang seperti itu, dia pasti... Dan akhirnya Bae Suzy kini hanya bisa pasrah meski saat itu rasa khawatir mengenai Kwon Dae-gun terus-menerus berkecamuk di dalam pikirannya. Sementara itu di sisi lain seseorang kini tengah merasa kebingungan dengan sebuah pertanyaan mengenai penyewa kantor sebelumnya. Tapi kenapa Opa malah menelponku balik? Sial, sekarang aku harus bagaimana? Dan akhirnya meski dengan berat hati, Bae Suzy kini segera mengangkat panggilan tersebut, merasa cukup bingung dengan seluruh jawaban yang akan ia berikan. Sementara itu di sisi lain, Dae-gun kini masih saja terus berlari, sedikit mengamati mengenai seluruh situasi yang mungkin terjadi. Untunglah dia sepertinya sudah tak memilih mengejar. Tapi mengapa Lee Sung-hoon sekarang tiba-tiba menghubungiku?
Dan akhirnya tak lama dari situ Daegun segera mengangkat panggilan tersebut, merasa cukup khawatir dengan situasi yang mungkin terjadi. Hei, apa yang baru saja kau katakan? Itu semua benar-benar mengejutkanku. Kau lihat sendiri kan, aku sudah berusaha keras untuk mengalihkannya. Kemudian menurut calon gangster, dirinya ini tak perlu merasa khawatir juga karena saat ini dirinya tengah berbohong mengenai sebuah alamat yang telah ia berikan. Dan ia pun benar-benar merasa percaya jika Kwon Daegun akan segera pergi menuju lokasi yang ia targetkan. Tapi di mana sekarang ponselku? Itu kan cuma ponsel, daripada membahayakan nyawa, kau lebih baik beli saja satu lagi. Sebenarnya saat ini mereka semua cukup merasa khawatir jika itu semua adalah kebohongan. Pastilah Kwon Daegun akan segera datang kembali menghampiri mereka. Namun di balik itu semua, alamat yang ia berikan merupakan penyewaan gedung di tahun sebelumnya, dan di sana terdapat seorang penjaga yang sangat kuat yang akan mampu menahan Daegun. Tak seperti apapun itu yang mereka pikirkan. Jadi kau masih dendam dengan kepala departemen di sana karena saat itu kita diusir secara paksa. Dalam hati calon gangster kini merasa bingung juga, karena lawan Jiburam berikutnya merupakan Bae So-hyu. Tapi bagaimana bisa Kwon Daegun malah turut terseret ke dalam sebuah permasalahan yang mereka miliki. Dan akhirnya tak lama dari situ mereka pun bergegas kembali menargetkan Bae Suzy, mengingat dirinya lah target operasi utama yang kini mereka incar. Sementara itu di sisi lain, Bae Suzy kini merasa kebingungan karena tak menemukan adanya Kwon Daegun seperti apapun itu yang ia pikirkan. Dan ia pun cukup merasa gelisah karena Kwon Daegun tetap tak terlihat meski saat itu dirinya berangkat terlebih dahulu. Wah, baru 1 tahun tempat ini berubah jadi karaoke. Sekarang ada anak gadis juga yang dipekerjakan di sini ya. Mendengar pernyataan tersebut, Bae Suzy terkejut dibuatnya. Dan ia pun kini mulai waspada mengenai seluruh situasi dan kondisinya. Hei, kau sudah ada reservasi belum? Kalau belum, datang saja ke kamar Om. Nanti akan Om bantu dengan beberapa tips tambahan. Tak lama berselang, dirinya berusaha meraih tangan Bae Suzy. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah tamparan keras segera datang menjemputnya, membuat dirinya ini sontak merasa terkejut atas seluruh sikap kasar yang ia dapatkan. Dan Suzy pun jelas merasa direndahkan dengan seluruh sikap arogan yang ia tunjukkan. Cih, kenapa sih kau tiba-tiba memegang tanganku? Bagaimana bisa kau melukai seorang pelanggan? Aku ini pelanggan VIP di sini. Tak lama berselang, dirinya berakhir meluapkan seluruh emosi. Dan ia pun segera memanggil manajer, merasa cukup muak dengan sebuah pelayanan yang ia dapatkan. Hingga tak lama berselang, orang yang bertanggung jawab di tempat tersebut segera datang menemui mereka. Dan ia pun bergegas menjelaskan jika bisnis yang mereka punya belum beroperasi dan belum juga buka. Namun saat itu dirinya tetap tak mau tahu, ingin tetap terus menyebarkan adanya rumor buruk mengenai bisnis yang mereka kerjakan. Ya, karena adanya seorang pekerja muda yang berada di bawah umur pastinya. Dan akhirnya tak lama dari situ beberapa petugas berakhir mengamankan pelanggan tersebut, membuat dirinya ini jelas merasa kesal atas seluruh servis buruk yang mereka berikan. Wah, Slebeo. Oi, diamlah. Siapa kau ini? Apa kau kesini untuk mengikuti sesi wawancara? Mendengar pertanyaan tersebut, Suzy terlihat bingung mengamatinya. Dan ia pun sama sekali tak tertarik mengenai adanya seluruh bisnis yang ia punya. Tapi bos, kok tak melihat ukurannya? Bukankah ini akan menaikkan bisnis kita? Sudahlah, akan kusiapkan sebentar dokumennya. Woi, kenapa kau malah menyuruh-nyuruhku sekarang? Jika kau terus menunjukkan sikap seperti itu, orang-orang akan menyebutmu preman jalanan, apa kau tahu itu?
Memahami adanya situasi tak kondusif, Baik Susi bergegas memutuskan pergi. Namun saat itu kepala departemen jelas tak mengizinkannya. Mengingat saat ini Baik Susi masih berada di bawah umur dan ia pun jelas tak bisa melamar seperti apapun itu yang ia inginkan. Daripada memalsukan dokumen mengenai umurmu, bagaimana jika begini? Berapa sekarang yang kau butuhkan? Aku akan dengan senang hati menyediakannya untukmu. Dan akhirnya Bayi Susi kini mulai menyadari jika tempat tersebut merupakan sarang demon tak seperti apapun itu yang ia duga. Oi, kapan Bayi Susi datang? Apa-apaan sih dia? Tugas yang begitu mudah saja tak bisa ia selesaikan. Mendengar pernyataan tersebut, seseorang kini merasa curiga. Mungkinkah Bayi Susi yang mereka maksud merupakan seorang sosok yang ia kagumi? Ia ingin saling follow di sosial media yang mereka punya pastinya. Oi, kenapa kau masih saja di sini? Apa kau tak merasa takut? Apa kau pikir tempat ini taman rekreasi, ha? Kemudian menurut gadis tersebut, tempat itu tak terlalu menyeramkan. Justru malah membuat dirinya ini semakin merasa senang dengan seluruh kegiatan yang mereka lakukan. Hingga tak lama dari situ, umur 20 tahun segera ia jelaskan membuat salah satu dari mereka merasa cukup bersalah karena memiliki seorang adik yang seumuran. Sebenarnya aku juga kasihan sih pada Bayi Susi. Lalu aku harus berbuat apa? Belum juga sempat pertanyaan tersebut mereka jawab, kini seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya, membuat mereka semua cukup merasa penasaran dengan seluruh situasi yang mereka saksikan. Permisi, paket. Mendengar pernyataan tersebut, mereka terkejut seketika. Bagaimana bisa dirinya ini malah memesan makanan siap saji di tengah situasi asing yang ia temui? Oi, apa-apaan sih gadis ini? Apa kau pikir ini rumahmu, ha? Sudahlah. Daripada kalian semua terus tegang, bagaimana kalau kita makan bareng saja? Mengamati hal tersebut, salah satu dari mereka kini merasa bingung mengamati sesuatu yang ia lakukan. Bagaimana bisa sebuah markas yang benar-benar rahasia malah ia gunakan untuk memesan paket dan sebagainya. Namun di saat itu juga dirinya kembali menegaskan jika paket tersebut bukanlah sebuah paket makanan yang ia pesan. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, dirinya terdiam seketika dan ia pun kini mulai bersiap membuka pintu tersebut untuk memastikan siapa seseorang yang saat ini tengah menanti dan menunggu mereka. Dan bams! Dimana saat itu juga sebuah pukulan dahsyat segera menghujam tepat di bagian muka, menghempaskan kepala departemen tersebut, melemparnya beberapa meter dari posisi sebelumnya. Yang mana saat itu seseorang berakhir datang berusaha menyelamatkan Bayi Susi dari posisi berbahaya yang menyelimutinya. Bikin kaget saja, ternyata opa ya. Susi, lalu apa kau sekarang baik-baik saja? Sebenarnya saat itu kepala departemen tak pernah menyangka jika sesuatu hal seperti bogem mentah akan berakhir mendarat tepat di bagian kepala. Dan ia pun kini hanya bisa pasrah menerima adanya sebuah hukuman berat dari seseorang yang tak pernah ia duga. Jadi tangan kananmu kau gunakan untuk menyentuh adik kecilku ya? Sementara itu, di sisi lain, kurir paket telah mengantar pesanan dengan cukup baik, yang mana orang tersebut tak lain adalah Kwon Dae-gun. Hoi, Jiburam, di mana dia? Dan akhirnya di mana sebuah tendangan keras tiba-tiba datang menjemputnya, menghempaskan orang tersebut tanpa memberikan sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan yang Dae-gun berikan. Yang mana pemandangan brutal tersebut sontak mengejutkan mereka berdua, merasa cukup bingung dengan situasi aneh yang mereka saksikan. Dan ia pun bergegas menanyakan siapa orang yang tiba-tiba datang menyerang di sebuah tempat rahasia yang kini mereka jaga.
Astaga, sebenarnya saat itu Daegun memahami tempat tersebut karena adanya sebuah informasi dari Lee Seung-hoon. Dan ia pun segera mencari Jiboram untuk dapat segera menyelesaikan adanya target 4 eksekutif yang kini ia incar. Hoi, kau pikir kau ini siapa sih tiba-tiba mengacau di tempat ini? Sementara itu di sisi dalam Jiboram kini merasa curiga dengan beberapa suara gaduh yang mulai tercipta. Dan bams, dimana saat itu juga salah satu dari anggotanya tiba-tiba terhempas dengan begitu cepat hingga menubruk beberapa barang di bagian belakang, membuat dirinya ini cukup merasa kesal atas seluruh situasi yang tak ia harapkan. Dalam hati Ham Sun Jin kini benar-benar merasa bingung bagaimana bisa Kwon Dae-gun berada di lokasi yang benar-benar rahasia yang dirinya pun tak pernah membocorkan informasi apapun tentang tempat tersebut. Sun Jin, sedang apa kau di sini? Dan mungkinkah dia orang yang bernama Boram? Tak lama berselang, Jiboram segera menanyakan siapa seseorang yang dengan gagah berani menerobos markas yang ia miliki. Namun saat itu Daegun jelas memahami seluruh situasi, memilih untuk sama sekali tak merespon dan bersiap untuk segera melesatkan sebuah serangan kejutan yang kini ia targetkan. Tapi saat itu Boram tengah bersiap dengan pemukul di tangannya dan bams, dimana saat itu juga sebuah pukulan dahsyat tiba-tiba melesat masuk lebih cepat dari sebuah pukulan yang ia lesatkan. Hoi, kau tak perlu tahu siapa aku, tapi bersiaplah kau mulai sekarang. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Boram berusaha secepat mungkin memberikan serangan counter kepada Kwon Dae-gun. Namun saat itu Dae-gun berhasil menghindarinya, kembali merasakan sebuah serangan kuat mendarat tepat di bagian belakang. Sontak adanya serangan kuat tersebut sejenak menghentikan gerakannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Dae-gun telah bersiap dengan serangan selanjutnya. Berakhir mendarat tepat di bagian muka, membuat Jiboram cukup kewalahan menghadapinya. Tapi saat itu Boram segera melesatkan sebuah pukulan lainnya. Meski saat itu dirinya baru saja menerima beberapa pukulan dahsyat yang Dae-gun berikan. Tapi lagi-lagi di mana adanya sebuah tendangan Kwon Dae-gun berakhir mendarat jauh lebih cepat dari apapun itu perkiraan yang ia pikirkan. Sontak tendangan tersebut berakhir mengempaskan tubuh Jiboram, membuat dirinya ini benar-benar merasa kewalahan, sama sekali tak percaya dengan sebuah kecepatan yang Dae-gun tunjukkan. Wah, kau tiba-tiba datang mengajarku dan ya, kau membuatku berhasil merasa nikmat sekarang. Tapi ku harap kekuatanmu tak hanya berakhir sampai di sini, bukan? Tak lama berselang, Dae-gun segera memastikan mungkinkah Jiboram ini telah mengkonsumsi obat. Dan itu semua jelas menegaskan bila orang di hadapannya tersebut bukanlah seseorang dari Mood Club. Sehingga saat itu dirinya berakhir mengkonsumsi beberapa obat yang ia miliki. Namun saat itu Dae-gun merasa penasaran bagaimana bisa pukulan kuat yang ia lesatkan tak memberikan serangan efektif kepadanya. Kau bukan dari klub ya? Pantas saja seranganmu biasa-biasa saja. Jadi kau mau apa datang ke sini ya? Iya, menyangkut rumor, mungkinkah orang yang lebih kuat daripada Soyu itu adalah kau? Dalam hati Ham Sun Jin kini benar-benar merasa tak percaya. Bagaimana bisa Jiboram memilih memakan obat selanjutnya? Seakan semua itu dapat ia konsumsi secara bersama. Kemudian menurut Jiboram, Dae-gun ini benar-benar pengertian, memilih untuk segera datang, tak bertarung di dalam klub seperti apapun itu yang ia pikirkan. Kau sangat beruntung, keadaanku ini sangat fit sekarang. Jadi sebagai tindakan pembuka, kurasa aku akan sedikit bermain denganmu dulu sebentar. Sementara itu di sisi lain, Lee Seung-hoon kini telah berpamitan, merasa cukup terbantu dengan beberapa informasi yang telah ia dengar. Dan ia pun bergegas menuju lokasi adanya sebuah pertarungan menarik yang tak mungkin ia lewatkan. Hoi, bukankah Gon bilang untuk tak beramai-ramai? Jadi Manhu juga memilih berangkat ya?
Dan akhirnya tak lama dari situ Anagon Kiane merasa pusing juga. Bagaimana bisa beberapa junior memilih mengganggu di waktu istirahatnya? Oi, siapa di antara kalian yang memilih mati duluan? Jadi segera kalian katakan. Mendengar sebuah statement yang bahkan belum mereka pertanyakan, sontak Jongmin maupun Ojung bergegas meninggalkan lokasinya. Dan Manhwon bergegas memberikan sebuah rencana jika mereka bertiga menyerang dengan bersama, keberhasilan pastilah akan mereka dapatkan juga. Hoi, dia itu jelas sedang cedera. Jadi jika dia menunjukkan sedikit kelengahan, kita akan mampu mendapatkan beberapa informasi darinya. Hoi, suara kalian itu jelas bisa aku dengar. Dan sebagai informasi, aku pasti akan mengajar salah satu dari kalian sampai setengah mati. Mendengar pernyataan tersebut, Manho bergegas melesat maju mengawalinya, merasa cukup tertantang dengan semua statement yang ia katakan. Dan dengan sangat memohon, aku minta tolong kak, tolonglah berikan aku alamat mengenai Jiboram. Karena dia datang ke sebuah organisasi dan itu benar-benar sangat mustahil untuknya bisa memenangkan pertarungan. Kemudian menurut Nomanu, meski saat ini Daegun adalah orang terkuat yang pernah ia lihat, mungkin saja sebuah kelengahan dapat mereka manfaatkan. Dan meskipun mereka semua ini hanya akan menjadi beban, namun saat itu Nomanu tak akan pernah memilih meninggalkan seorang teman. Ia akan selalu tetap setia menemani di dalam situasi suka maupun duka. Hoi, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sebaiknya kita hentikan saja mereka? Lalu menurut orang tersebut, itu semua hanya akan membuatnya menjadi terluka. Mengingat saat ini Jiboram tak akan pernah mampu ditangani oleh anak SMA sekelasnya. Dan akhirnya tak lama dari situ lemari tersebut berhasil mereka singkirkan, membuat mereka berdua kini mulai bersiap mengamati seluruh situasi dan kondisinya. Aku cukup yakin Jiboram pasti akan membuat anak itu babak belur nanti. Tak lama berselang, Jiboram kembali memastikan mungkinkah Daegun ini berasal dari SMA Gyeomryong. Karena adanya seragam tersebut dapat dengan jelas membuktikan. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Hoi, jadi apa maumu sekarang? Kau ingin mengobrol atau bertarung denganku? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Jiboram segera melesatkan sebuah serangan, merasa cukup dipermainkan dengan beberapa kata yang Daegun berikan. Namun saat itu sebuah serangan berhasil menghujam tepat di bagian muka, membuat dirinya ini harus sekali lagi berusaha menghancurkan Kwon Daegun secepatnya. Dalam hati Daegun kini benar-benar merasa gelisah. Bagaimana bisa seseorang dengan begitu absurd melesatkan beberapa pukulan counter dengan cukup cepat. Bahkan saat itu dirinya tetap berusaha memberikan serangan kejutan lain. Sesaat setelah Jiboram ini menerima sebuah pukulan, membuat Kwon Daegun cukup merasa kerepotan dengan adanya sebuah kegigihan yang ia tunjukkan. Ia selalu memberikan serangan balik setelah dirinya ini menerima sebuah pukulan tentunya. Sebenarnya saat itu Daegun cukup merasa curiga. Bagaimana bisa Jiboram yang mengamati arah tinju yang Daegun lesatkan sengaja memilih untuk tak menghindar, berakhir menerima serangan tersebut dan bergegas memberikan sebuah serangan balasan, yang mana itu semua jelas membuat Daegun harus tetap berhati-hati di dalam mengamati seluruh gerakan yang ia lakukan. Hingga di suatu titik Daegun kini mulai memahami jika semua serangan yang mendarat di mukanya akan ia manfaatkan juga untuk menciptakan sebuah momentum lain dengan memberikan serangan secepatnya. Namun semua itu justru membuat Daegun merasa tak percaya. Bagaimana bisa seseorang memilih menggunakan teknik yang cukup gila hanya untuk menjatuhkan adanya seorang lawan di hadapannya. Ia seakan terlihat tak waras dengan membiarkan musuh menyerang dan ia baru memberikan sebuah serangan kejutan. Sehingga saat itu kesempatan tersebut tak mungkin Daegun sia-siakan, terus memberikan sebuah serangan sebanyak apapun yang ia inginkan. Hingga di suatu titik serangan Jiboram kini masuk terlalu dalam, memberikan sebuah kesempatan lain yang dapat Daegun manfaatkan.
Namun saat itu ternyata sebuah pukulan memutar tiba-tiba datang menjemputnya, membuat Kwon Dae-gun harus tetap berhati-hati dalam mengimbangi seluruh serangan absurd yang ia miliki. Dalam hati Dae-gun kini cukuplah memahami jika menaikkan intens pertarungan merupakan sebuah solusi yang harus ia lakukan. Baiklah, dia seharusnya akan menghindar dari seranganku kali ini. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Boram tetap memilih menerima serangan tersebut, berusaha kembali melesatkan sebuah counter cepat diiringi dengan seluruh nafsu gila yang menyelimutinya. Hoi, aku benar-benar tak percaya. Mungkinkah orang ini benar-benar tak waras? Tak lama berselang, gadis tersebut sedikit memastikan mengapa di dalam pertarungan yang ia saksikan, Ji Boram ini masih terus-menerus dihajar. Dan ia pun kini mulai merasa ragu dengan sebuah kemenangan yang baru ia katakan. Kalau kupikir sepertinya dia sengaja dipukul sih. Mungkinkah dia cabul atau semacamnya? Hoi, kenapa kau malah tanya hal seperti itu? Iya, aku juga tak mengarah ke situ sih. Kemudian menurut orang tersebut, sebenarnya Ji Boram itu orangnya amat bodoh. Maksudnya bodoh amat. Dan ia pun tetap cuek, mau itu ditampar, dicubit, dan diapa-apakan, kecuali dikocok. Woi, gila lu Min. Pada intinya dia tak peduli dengan pukulan lawan dan hanya fokus terhadap pukulan yang akan dia lesatkan. Tapi bukankah itu akan terasa sakit bila kita terus dihajar? Dan kok dia nggak ngerasa ya? Sepertinya memang tak sesakit itu kali ya. Dan akhirnya Mimin kembali fokus menuju pertarungan, yang mana saat itu Dae-gun cukup merasa aneh dengan seluruh sensasi serangan yang ia lesatkan. Seakan beberapa pukulan yang ia daratkan tak menghasilkan pukulan efektif seperti apapun itu yang ia harapkan. Ya, sebelum pukulan Dae-gun mendarat, sepertinya Ji Boram telah meminimalisir kerusakan dari kekuatan serangan. Sehingga di saat itu juga dirinya ini berusaha memanfaatkan celah dengan melesatkan sebuah counter cepat kepadanya. Dan akhirnya di mana sebuah timing berikutnya dapat ia rebut dengan memaksimalkan adanya sebuah teknik berbahaya di luar logika, yang mana itu semua merupakan sebuah pertanda bila sesuatu yang seharusnya dialami bagi manusia seperti ketakutan maupun rasa sakit tak lagi dapat ia rasa. Sehingga itu berarti pertarungan tersebut akan dapat memberikan sebuah momentum kepada Dae-gun yang telah mengamatinya. Jika sebuah serangan yang akan ia lesatkan dapat mengakhiri segala pertarungan yang kini terjadi. Namun belum juga sempat serangan tersebut mendarat di muka Ji Boram, tiba-tiba saja sebuah tendangan memutar lain bergegas masuk menusuk menghampirinya. Dan bounce, di mana saat itu juga sebuah tendangan counter cepat malah berakhir menebus bagian pertahanan Dae-gun, membuat dirinya berakhir terdorong mundur, membuat mereka semua merasa tak percaya dengan sebuah tendangan keras yang kini ia terima. Wah, aku sangka akhirnya aku bisa melihat seranganmu juga. Jadi mulai sekarang akan kuhancurkan kau di serangan berikutnya. Jadi dia memilih menerima seranganku lalu melesatkan serangan counter ya. Ini benar-benar metode bodoh yang tak pernah ku mengerti sih. Dalam hati Dae-gun kini mulai berhati-hati meski teknik tersebut dirasa cukup aneh. Namun semua itu jelas terbukti berhasil, mampu mendaratkan sebuah serangan akurat kepadanya. Dan ia pun juga lah menyadari jika Ji Boram ini mulai mampu membaca seluruh gerakan yang Dae-gun berikan. Ia dirasa cukup berbahaya jika dirinya tak melakukan sesuatu pastinya. Sementara itu di sisi lain pertarungan keras kini masih saja terus berjalan, yang mana saat itu para penjaga klub karaoke memilih menyerang Bae So-hyuk secara bersamaan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Bae So-hyuk berhasil mengajar mereka semua, membuat
membuat beberapa orang dari mereka kini tergeletak pingsan akibat sesaat lalu salah satu dari mereka memilih menggoda satu-satunya adik yang ia punya. Dan ia pun kini segera memastikan mengenai kondisi Bae Suzy yang ia khawatirkan. Tak lama berselang, Sohyuk kini mulai menanyakan bagaimana bisa Suzy berakhir di tempat seperti ini dengan sebuah seragam aneh yang masih ia genggam. Sepertinya itu seragam laki-laki bukan? Iya, memangnya kenapa? Dia kan hanya temanku. Teman ya. Memahami hal tersebut, Sohyuk kini kembali berusaha menyisir lokasi, merasa cukup curiga dengan gerak-gerik aneh yang Suzy tunjukkan. Kalau menurutku sih Daegun tak ada di sini. Tapi apa benar kami ditipu orang itu? Kalau ku ingat-ingat, sepertinya anak kelas 1 ini benar-benar menyukai si gadis ya. Ya, dia tipe orang yang sering membicarakan kebenaran juga sih. Sepertinya sudah tak ada orang. Apa kau yakin? Ya. Lalu kemana sih perginya anak itu? Sementara itu di sisi lain Jiboram kini tengah merasa senang karena Kwon Daegun masih tetap berdiri sekaligus mampu sedikit membaca beberapa gerakan yang ia lesatkan. Ya, kurasa memang tak banyak orang yang mampu mengantisipasi gerakan anehmu itu sih. Kemudian menurut Jiboram, Daegun ini tampak seperti para petarung arena bawah tanah. Terlihat cukup pada jidingan untuk ukuran siswa yang pernah ia kenal. Dan ia pun menyatakan jika beberapa saat kemudian akan segera melampaui satu-satunya orang yang ia benci di arena bawah tanah. Namun mengingat Kwon Daegun terlihat cukup lebih menarik, dirinya ini benar-benar tak ingin melewatkan kesempatan untuk dapat sedikit menguji semua kekuatan yang ia miliki. Tapi bukankah kau telah memakan 2 jenis obat berbeda sebelumnya? Sebenarnya saat itu Sun Jin ingin segera mengatakan bila melebihi dosis dari jumlah pil akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Namun saat itu Jiboram terlihat begitu percaya diri, tetap memilih mengkonsumsi obat tersebut seperti apapun itu rencana yang ia punya. Kau tenanglah, aku jelas tak akan pernah mengecewakanmu. Dan aku tipe orang yang tak pernah puas dengan sedikit pencapaian. Jadi bersiaplah kau mulai sekarang. Dengan naikkan dosis, itu juga tak akan pernah berhasil menurutku. Mendengar pernyataan tersebut, Jiboram kini ingin segera membuktikan mengenai seluruh perkataan yang Daegun lontarkan. Namun saat itu gerakan tersebut berhasil Daegun baca. Masih tetap diajar seperti biasa, memaksa Jiboram untuk sekali lagi memberikan sebuah serangan kepadanya. Tapi saat itu serangan Daegun selalu mendarat lebih cepat dari adanya beberapa gerakan yang Boram lesatkan. Bahkan ketika Jiboram masih terus memaksa masuk, Kwon Daegun ini berhasil mendaratkan sebuah serangan kuat, sehingga saat itu sekali lagi serangan tersebut masih dapat Daegun tahan, membuat dirinya ini jelas semakin kesal dalam mengikuti seluruh gerakan cepat yang Daegun berikan. Hingga di suatu titik adanya sebuah momentum counter attack tak lagi Daegun sia-siakan, berakhir menghujam tepat di bagian muka, melemparkan Jiboram secepatnya. Ia sejenak menghentikan seluruh pertarungan intens yang kini mereka lakukan tentunya. Mau kesadaranmu itu terpuaskan atau tidak, aku tak peduli. Tapi ku beritahu kau, apapun yang kau lakukan itu tak akan pernah mempan kepada aku. Kemudian menurut Tam Sun Jin, bagaimana bisa di waktu yang benar-benar relatif singkat mereka berdua telah banyak bertukar pukulan. Tapi bagaimana bisa Boram didesak sampai mentok dan dibuat melayang gitu? Entahlah, tapi itu terjadi terlalu cepat menurutku. Kau itu benar-benar pria yang menarik sepertinya. Aku juga menyukai beberapa teknik anehmu. Tapi mulai sekarang akan kuhancurkan kepalamu. Dan akhirnya tak lama dari situ Jiboram kembali melesat maju, yang mana saat itu overdosis obat tersebut mulai menunjukkan khasiatnya, membuat dirinya ini merasa jauh lebih baik, tak seperti sebelumnya.
Bahkan saat itu dirinya berniat mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk mengatasi Kwon Daegun, menghancurkan siapapun orang yang kiranya menghadang. Sebenarnya saat itu Daegun masih mengamati alur perubahan yang terjadi mengenai beberapa perbedaan gerakan yang Boram tunjukkan, sehingga adanya beberapa pukulan akurat harus berakhir ia tepis juga, berusaha untuk dapat terus mengimbangi seluruh kecepatan serang yang Boram berikan. Ya, walaupun Boram berhasil memaksimalkan kondisi tubuhnya yang unik, tapi saat itu Daegun masih terlihat santai juga. Hingga tak lama berselang, sebuah serangan kembali harus Daegun tahan, dan ia pun bergegas menyesuaikan diri karena terdapat sebuah peluang yang ia miliki. Dan bams, dimana sebuah tendangan cepat kian sekali lagi masuk mendesak Kwon Daegun, membuat dirinya ini begitu merasa terkejut atas sebuah perbedaan pola serang yang ia tunjukkan. Jadi dia berusaha menghentikan serangan counter cepatku ya. Dalam hati Daegun kian merasa semakin terkejut. Bagaimana bisa Boram benar-benar menunjukkan sebuah perubahan signifikan dari hasil mengkonsumsi beberapa pil obat sebelumnya. Tapi mengingat kecepatan Boram masih terlihat jelas di mata Daegun, sebuah serangan kuat kian kembali ia dapatkan juga, dan Daegun pun masih mampu menghindari adanya beberapa serangan cepat yang Boram lesatkan. Hingga tak lama berselang, serangan tersebut masih dapat Daegun hindari, membuat dirinya ini mendapatkan sebuah kesempatan lain untuk segera melesatkan sebuah serangan keras kepadanya. Dan akhirnya sebuah serangan keras kembali Daegun lesatkan. Tapi apa yang terjadi? Dimana seketika itu juga Boram mulai bersiap memberikan serangan kejutan, membuat Kwon Daegun harus kembali menghindar dari adanya sebuah counter cepat yang ia lakukan. Sebenarnya serangan demi serangan selalu Daegun berikan. Namun bagaimana bisa di saat Boram ini terkena sebuah pukulan, dirinya tetap mampu membaca gerakan Daegun, seakan seluruh indera yang ia punya semakin menajam tak seperti sebelumnya. Oi, sebenarnya pil macam apa itu? Bagaimana bisa efektivitasnya sampai setinggi ini, ha? Tapi bukankah serangan itu selalu masuk menusuk dan membuatnya terpental-pental? Maksudmu? Ya, entahlah. Dalam hati Sun Jin sendiri mengakui jika dirinya cukup kesulitan dalam mengamati perbedaan dari kecepatan serang yang mereka lakukan. Ya, apalagi mereka berdua pastinya. Sial, mereka benar-benar terlalu cepat. Boram, ya, dia jelas sudah meningkat. Kurasa perbedaan kecepatannya kurang dari 0,1 detik. Sebenarnya adapun sifat pertarungan kali ini benar-benar telah berubah, di mana beberapa gerakan menghindar yang Daegun tunjukkan kini tak lagi ia lakukan, beralih dengan menepis semua serangan yang berangsur datang akibat pengamatan intens yang saat itu telah Boram melakukan. Bahkan jika Boram memiliki kondisi tubuh yang dirasa unik, mungkin overdosis akan benar-benar mampu memberikan beberapa tambahan kekuatan yang cukup signifikan. Oi, sedang apa kau ini? Bagaimana rasanya sekarang? Sudah lebih menarik bukan? Tapi sudah waktunya untuk memutarbalikkan keadaan, jadi bersiaplah kau mulai sekarang. Dan akhirnya Boram kini kembali melesat maju dengan seluruh rasa percaya diri yang ia miliki. Namun saat itu sebuah serangan kuat tiba-tiba menghujam tepat tak sesuai perkiraan, membuat Boram sejenak kembali terdiam, dan ia pun kini harus tetap melesatkan sebuah serangan counter secepatnya. Tapi saat itu pukulan Daegun tiba-tiba menusuk masuk, mengajar sekali lagi, mendorong dirinya ini hingga terpelanting tak seperti adanya beberapa serangan sebelumnya. Apa yang dari tadi terus kau katakan? Bahkan kau pun jelas tak menyadarinya, bukan? Sebenarnya mereka semua benar-benar merasa terkejut akan sebuah pertarungan cepat yang tak pernah mereka saksikan. Bahkan saat itu mengikuti irama sudah dirasa cukup menyulitkan, membuat mereka semua semakin tertegun tak percaya. Tapi bukannya dengan irama cepat semakin mendebarkan? Sudahlah, aku akan semakin salah paham nanti. Kalau Mimin udah traveling dari tadi.
Dalam hati Buram sendiri tak pernah menyangka jika kecepatan gerak dari Kwon Dae-gun mampu berubah jauh melampaui apapun itu yang ia duga. Dan ia pun benar-benar merasa penasaran mengenai seluruh perubahan drastis yang Dae-gun tunjukkan. Apa ini cuma perasaanku saja? Oi, tapi ngomong-ngomong, apa kau pernah memakan pil seperti ini juga, ha? Benar juga. Dari mana sih asal kekuatan dari Dae-gun ini? Tak lama berselang, Dae-gun segera menegaskan jika selama ini dirinya tak pernah mengkonsumsi apapun jenis obat yang mereka sebutkan. Yang mana itu semua jelas membuat Buram semakin tertarik. Bagaimana bisa dirinya tanpa mengkonsumsi sebuah obat mampu mengeluarkan kecepatan gerak yang mengagumkan? Sial, tanpa pil ini aku benar-benar tak bisa berkonsentrasi. Dan kau sebutkan siapa namamu itu? Sementara itu di sisi lain, seseorang kini tengah memberikan sebuah laporan jika tengah terjadi pertarungan hebat di tempat persembunyian yang Buram miliki. Dan ia pun merasa cukup asing dengan seseorang yang kini tengah Buram lawan. Tak lama berselang, Hye-jun segera memastikan siapa sosok misterius yang ia maksudkan, yang mana orang tersebut ternyata merupakan seorang teman baik di masa silam. Mengamati hal tersebut, Hye-jun bergegas memberikan sebuah perintah supaya mereka semua segera mencari keberadaan So-hyuk dan melaporkannya. Dan akhirnya mereka semua kini mulai dikerahkan untuk dapat secepat mungkin menemukan keberadaan dari Bae So-hyuk sesuai apapun perintah yang Hye-jun berikan. Dan Hye-jun sendiri terlihat cukup serius menanggapi adanya sebuah masalah yang kini ia temukan. Wah, bagaimana ya? Aku tak pernah menyangka semua akan berakhir seperti ini. Ini semua. Tapi dia benar, ini bukan waktu yang tepat untuk kita bersantai. Bukan begitu kan, Kwon Dae-gun? Dari sisi pengamatanku sendiri, aku mendapatkan clue. Mungkinkah kau seorang yang bernama Kwon Dae-gun, ha? Yang mana saat itu mereka berdua akan segera memasuki adanya ronde selanjutnya guna menentukan siapa seseorang yang saat ini akan berakhir keluar sebagai sosok pemenang. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 22. Dan akan mimin lanjutin 2 hari lagi ya. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. Aduh tipu.